Before conditioning dari laki yaitu neural stimulusnya suara ps, tidak ada reaksi. Unconditioned stimulusnya semprotan spray. Unconditioned response-nya seharusnya kaget, tetapi dia tidak kaget. Dan after conditioning-nya adalah conditioned stimulusnya suara ps yang sudah sering dikaitkan dengan spray. Conditioned response-nya mulai tegang atau waspada walau tidak disemprot. Kesimpulannya, ada tanda conditioning mulai terbentuk. Before conditioning, neutral stimulus suara S awalnya tidak memicu reaksi. Unconditioned stimulus semprotan spray. Unconditioned response kaget jelas saat disemprot. After conditioning, conditioned stimulus suara S. Conditioned response langsung kaget bahkan cuma dengar S. Kesimpulannya, conditioning berhasil, reaksi conditioned response muncul kuat. Pada before conditioning, neutral stimulus yaitu suara pes tidak memicu reaksi yang menonjol. Lalu, unconditioned stimulus yaitu semprotan spray dan unconditioned response terlihat saat awal, subjek tidak menunjukkan reaksi seperti kaget, tetapi saat disemprotan kedua, subjek terlihat sedikit kaget. Pada after conditioning, conditioned stimulusnya yaitu suara pes dan conditioned responnya, reaksi tidak terlalu jelas terhadap suara pes, tapi sedikit kita bisa lihat setelah mendengar suara pes. Subjek memberikan raut wajah yang sedikit menunduk sambil memejamkan mata dan tertawa. Kesimpulannya, conditioning belum terlihat berhasil, tetapi ada sedikit perubahan pada reaksi dan raut wajah subjek. Sebagai penutup, percobaan ini menunjukkan gimana proses classical conditioning bisa terjadi dalam situasi sederhana. Di sini, semprotan spray kita pakai sebagai unconditioned stimulus, dan suara S dari mulut jadi neutral stimulus. Tujuannya, supaya suara S ini nantinya bisa memicu reaksi kaget meskipun tidak ada semprotan lagi. Itu yang kita sebut conditioned response. Dari 3 subjek penelitian, cewek yang di tengah menunjukkan hasil paling berhasil. Dia langsung kaget saat mendengar kata S, artinya suara itu udah berhasil jadi conditioned stimulus. Cowoknya awalnya nggak reaktif, tapi setelah beberapa kali suara S diberikan dan langsung disusul semprotan, dia mulai kelihatan waspada. Itu berarti conditioning mulai terbentuk. Cewek di pinggir punya ekspresi yang agak datar, tapi dia mulai kaget di semprotan kedua. Reaksi terhadap suara S belum terlalu kelihatan. Jadi bisa disimpulkan proses conditioning ini mulai terbentuk, tapi tingkat keberhasilannya berbeda-beda, tergantung masing-masing orang. Untuk hasil yang lebih kuat, perlu lebih banyak pengulangan dan waktu, supaya otak benar-benar ngehubungin suara dan semprotan sebagai satu kesatuan.